warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang majelis guru kita ini dalam rangka pengimbasan dari kami ketika pelatihan kemarin, yaitu tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kita sama-sama belajar nih ya Bu ya. Jadi kalau seandainya ini yang kelas 1 dan kelas 4 kan sudah pernah ikut sebelumnya. Jadi kami juga minta misalnya ada yang salah atau ada misalnya ada kekurangan, tolong dilengkapi. Sama Khadijah, saya itu mewakili dari guru kelas 5 dan Ibu Khadijah itu dari kelas 2. Coba selanjutnya Bu Khadijah. Nah ini, M ini dia pertama fokus materi esensial, yang kedua pengembangan soft skill, ketiga fleksibilitas bagi sekolah dan guru, dan keempat fleksibilitas bagi siswa. Fokus pada materi esensial. Jadi materi kurikulum ini dia dipangkas hingga 30%. Sebenarnya untuk efisiensi ini maksudnya materi ini tidak sama dengan ketika kita di K13. Kalau K13 itu kita kan satu buku harus selesai nih semuanya. Tapi kalau di kurikulum merdeka ini dia fokus pada capaian pembelajaran atau yang kita kenal dengan CP, ya kan? Jadi kita fokus ke CP, capaian. Apa capaian yang sudah kita tuntas. Jadi kita fokus pada capaian pembelajaran. Jadi nggak harus misalnya kelas 1, satu buku itu harus selesai semuanya, enggak. Di kurikulum merdeka ini kalau untuk di SD itu sampai fase C. Fase A-nya itu kelas 1 dan kelas 2, fase B-nya 3 dan 4, fase C-nya 5 dan 6. Jadi nanti koordinasinya untuk capaian pembelajaran itu guru kelas 1 ini akan bergabung dengan guru kelas 2. Guru kelas 1 akan berkoordinasi dengan guru kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4, kelas 5 nanti sama kelas 6. Jadi nanti kita rembuk, kita pilih nih, misalnya capaian pembelajaran di kelas 5 ini, capaian pembelajaran kelas 6 ini. Jadi nanti jangan sampai apa yang sudah dipelajari di kelas 1 nanti kita ulang lagi di kelas 2. Nah itu makanya harus saling koordinasi antara guru yang kelas 1 dan kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 dengan kelas 6. Jadi ini misalnya saya guru kelas 5, nanti koordinasinya sama Ibu kelas 6. Nanti kita pilih nih Bu, kelas 5 ini capaian pembelajarannya, kelas 6 ini capaian pembelajarannya. Jadi nanti udah sama-sama tuntas kita. Nah, ini maksudnya. Selain profil Pancasila ini ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Lanjut Bu Khadijah. Nah ini dia. Di sini ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Nah, kalau P5 ini dia masuk ke kokurikuler, di luar pembelajaran biasa. Kalau yang pembelajaran biasa itu intrakurikuler. Ini dia. Intrakurikuler yaitu pembelajaran reguler, isi dari P3. P3 ini yang profil Pancasila kita masukkan ke dalam setiap mata pelajaran. Kalau ekstrakurikuler ya seperti kita lakukan pramuka, itu masuk ekstrakurikuler. Kalau kokurikuler itu tadi yang P5. P5 ini bisa kita bedakan. Nah, P5 ini saya lihat catatan dulu ya, takut salah nih. Nanti tersesat. Nah, untuk P5 ini dia ada reguler. Tahu kan Beb, Ana? Tahu ya? Yang P5 ini dia ada reguler, ada semi blok, ada yang blok. Kalau reguler itu
dia kan 1 minggu misalnya agama 4 JP ya. Nanti diambil 1 JP-nya untuk P5. Kalau reguler itu nanti setiap minggu guru agama ini masuk. Misalnya dalam belajar dia 4 jam itu ada masuk dia di situ P5-nya. Ya. Terus kalau yang setiap minggu berarti dia masuk kan? Kalau yang reguler ini, kalau yang semi blok itu yang setiap misalnya dikhususkan nih Sabtu untuk P5. Nah, kalau yang blok itu yang seperti pernah kita lakukan kemarin, blok yang diambil ya, yang kelas 1 kemarin. Oh, semi blok. Yang blok nggak ada yang ngambil kita, yang langsung 1 semester. Hari Minggu, 7 hari. 7 hari ya, berarti kita yang udah kita pernah lakukan itu semi blok. Kalau yang blok itu dia langsung nih 1 semester. 1 semester langsung di misalnya bulan Desember kita laksanakan P5. Cara bikin ATP. Berarti kan pedomannya tuh. Buka pedomannya DJ. CP, cara kita membuat ATP. Baik ibu-ibu, kita mulai lagi. Nah, ini cara pembuatan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, ini contoh yang sudah kami buat kemarin. Apa, Nak? Ini pelajaran IPAS. berarti kelas 5, kelas 6 ya? Iya, kelas 5. Nah, ini kita pembuatan ATP untuk kelas 5. Kemarin kami sudah membuat ini di mata pelajaran IPAS. Nah, bagaimana kita membuatnya? Yang pertama kita isi elemen. Dari mana dapat elemen itu? Elemen itu tadi ada di capaian pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita pilih, ini contohnya kan? Oke, misalnya kita pilih nih elemen. Kita cari, ambil IPAS. Kalau kami IPAS kelas 5, berarti yang fase C. Kalau misalnya ibu mau ngambil kelas 1, berarti fase A. Itu di semuanya sini ada, sampai SMA ada. Jadi kita tinggal copy paste aja. Nah, elemennya apa? Misalnya, kalau yang kami tadi IPAS, pemahaman apa tadi? Nah, ini, pemahaman IPAS. Nah, nanti ada capaian pembelajaran. Coba lihat, Bu Khadijah. Capaian pembelajarannya. Nah, ini di deskripsi ini. Jadi nanti di deskripsi ini kita ambil, kita copy paste. Coba Bu Khadijah, nah, kita copy paste, masukkan pindahkan ke capaian pembelajaran. Nah, contohnya ini, coba tarik ke atas sedikit Bu Khadijah. Nah, ini. Jadi nggak nampak judulnya. Nah, sudah. Ya, indikatornya udah kita copy, lalu masuk lingkup materi. Lingkup materi ini nanti kita lihat buku pegangan guru. Kita lihat, kita pilih yang kelas 5 apa saja materinya selama 1 tahun itu. Nah, ini kalau IPAS, ini ada 5, ekosistem, cahaya dan bunyi, energi keragaman budaya nasional, dan yang kelima, sumber daya alam. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, coba tarik ke bawah Bu Khadijah. Ada berapa tuh? Nah, ini untuk tujuannya ada 10. 10 ini gabungan materi kelas 5 dan kelas 6. Iya, yang kita koordinasikan tadi. Kita ini dapatlah di sini ada 10. Tujuannya ada 10. Nanti kita akan pisahkan. Pisahkan di mana? Kita pisahkan di alur tujuan pembelajaran. Karena kami kelas 5, kami ambillah yang kelas 5. Ya. Iya, betul. Nanti ATP-nya berbeda seperti itu ya, Bu ya. Lalu tujuan pembelajaran ini seperti apa kita ngambil? Kita fokusnya ambil di capaian pembelajaran. Ya. Enggak, yang tadi langsung aja di ATP. Di ATP sudah ada.
Oke, nah tujuan pembelajaran ini kita ambil dari CP. Yang pertama itu peserta didik, coba diapakan? Peserta didik memahami sistem organ tubuh manusia. Nah, sampai yang tubuhnya, kesehatan tubuhnya. Nah, itu tujuan pembelajaran 1. Yang kedua, masuk lagi. Kita tambahkan peserta didik untuk tujuan pembelajaran. Ya, peserta didik memahami yang kedua apa? Memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik. Nanti seperti itu seterusnya sampai habis capaian pembelajaran itu. Dapatlah kita 10 tujuan pembelajaran. Berarti tujuan pembelajaran itu diambil di capaian Ngambilnya dari capaian pembelajaran dari CP. ngambilnya itu pun Kak Eka harus dipisah misalnya kayak Ya, gitu kan? dipisah. Iya, dipisah dari CP ini misalnya ada di kelas 1 kan sama kelas 2 tuh ada menulis membaca. Itu menulis dipisah. Ya. Ya. Nah, itu dia. Nah, dapat kita nih dari capaian itu sudah kita rincikan dapat 10 tujuan pembelajaran. Nah, yang kode-kode ini lanjut ke kode-kode. Nah, cara pembuatan kode TP atau kode tujuan pembelajaran dari 10 itu kan ada kelas 6, ada kelas 5, masih acak-acak nih, Bu. Nah, acak-acak. Jadi kita dari mana dapat P ini? P itu kita ambil dari awal huruf elemen. Kebetulan di elemen IPAS ini awalnya huruf P. Misalnya kalau kelas 1 ada aljabar, berarti diawali dengan huruf A. Kebetulan ini P, maka kita kasih kode P. Lalu 6 itu, nah kalau 6 itu berarti ini kelas 6. Berarti yang nomor 1 itu, tujuan pembelajaran nomor 1 itu adalah kelas 6. Jadi P6.1. Lanjut yang kedua, itu P5.2. Kalau di ujungnya ya, nah dia P.5.2. Kalau 2 itu kita urutkan aja, Bu. Pokoknya ujungnya ada berapa? 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kalau yang belakangnya. Tapi tetap P5-nya tetap P5-nya gitu misalnya. Iya, tetap. Kalau P itu P kode dari elemen, 5 dan 6 itu kode kelas. Nah, kalau yang ujungnya nah, ya. Kode kelas. Kode yang elemen P. Ya, pemahaman. Titik 6.1. Kan karena baru 1. Makanya dibikin Kalau yang di ujung itu kita urutkan aja sampai 10. ini kalau ini Ya. dua. Ya. Contoh ya. Contoh. Kalau kita bikin 6.1, 6.2, 6.3. Iya, betul. Itu dia. Nah, oke, kita lanjut. IPSB ini yang adab. Adab kemarin kami disuruh kosongkan, cuma nanti kan ada. Lanjut. Alokasi waktu. Kita apa dulu lah, Bu ya? Ke alur tujuan pembelajaran. Alokasi waktu nanti saya jelaskan. Alur tujuan pembelajaran ini karena kami kelas 5, kami ambillah kelas 5. Kami ambil yang kelas 5, kami urutkan. Nah, yang kelas 5 yang pertama apa? Yang P5.2. Kita pindahkan ke ATP. Lalu yang kedua yang mana? Bawah lagi. Jadi dia kan belum berurutan, Ibu. Jadi kita urutkan di alur tujuan pembelajaran. Karena kelas 5 kita ambil kelas 5. Kalau Ibu kelas 6, Ibu ambil yang kelas 6. Kelas 5-nya nggak usah. Lalu untuk alokasi waktu ini sudah ditentukan dalam setahun itu dia berapa JP. Kalau ini kan masuk intrakurikuler ya. Intrakurikuler ini kita beda jamnya. Dia akan pisah. Kalau intrakurikuler, Bu DJ, tolong lihat yang di bawahnya. Nah ini, untuk kelas 5, ini totalnya 216 JP. 216 JP ini belum termasuk P5. P5 itu nanti beda lagi. Nah, kelas 6 itu 192 JP. Nanti kita bagi. Cara menentukan JP-nya, kita bagi, Bu. Nah, kelas 5 tadi ada 5 TP. Ada 5 TP kita bagi. Lalu kita nggak harus baginya sama rata. Misalnya, ya
kira-kira ada materinya harus kita lebihkan, boleh kita lebihkan. Jadi kita aja yang ngatur itu untuk jamnya. Yang penting 1 tahun itu dia pas 216 jam. Nah, yang kelas 6 juga seperti itu. Ya, jadi kita bagikan semuanya. Nah, kalau ada yang materinya rasanya agak harus kita lebihkan jamnya, nah, boleh kita tambahkan JP-nya di situ. Untuk ATP udah jelas ya Bu, kita tinggal copy paste aja. Yang penting CP ada lengkap. Iya betul Bu, CP sudah lengkap. Lalu untuk jamnya pun sudah lengkap, nanti ada tuh untuk fase A, fase B, fase C, itu berapa total jamnya, P5-nya berapa jam, itu sudah ada semua. Dari mana kode ini gitu. CP-nya udah ada Bu, Elemennya sudah Bu, elemen sudah disediakan. ATP-nya yang Bu, kalau Ibu mau ngambil elemen sama CP, nanti Ibu ambilnya dari sini aja nih. Adapun bentuk format modul ajar yang kami dapat dari pelatihan kemarin adalah seperti ini. Bapak Ibu, nggak apa-apa, gini aja, tegak aja. Biar apa? Biar masuk frame. Oke, nah ini adalah modul ajar yang ini adalah modul ajar yang kami dapat dari dinas waktu pelatihan kami kemarin. Seperti ini bentuknya Bapak Ibu, jadi nanti bisa kita kembangkan. Nah, nanti untuk modul ajar ini kita akan buat untuk minimal 1 semester Bu. Jadi sebelum bulan 6, nanti bulan 6 kan kurikulum akan ngantar bahan ke dinas nih. Jadi kita harus menyiapkan ini minimal 1 semester yang kurikulum Merdeka. Berarti tahun ini kan 2 dan 5 nih masuk. Kalau 1 dan 4 udah kan? 1, 2, 4, 5. Nah, jadi kita harus menyiapkan modul ajar dari sebelum bulan 6 lah. Jadi sebelum bulan 6 itu kita harus sudah selesai modul ajar kita. Yang menyiapkan kita bersama-sama. Kelas 1 dan kelas 2, 4 dan 5 itu misalnya guru kelas 5 ya kelas 5 ngerjakan. Yang kelas 4 berembuk kelas 4. Kelas 1 sama kelas 1, kelas 2 sama kelas 2. Karena ini seperti kita bikin RPP juga. Cuma namanya kalau ke-13 namanya RPP, kalau di kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Nah, ini boleh dilanjutkan sama Bu Khadijah untuk modul ajarnya, karena ini Bu Khadijah yang membuat. Ke ATP, mata pelajarannya saya ambil matematika, fase A khusus untuk kelas 1 dan 2. Nah, di sini kemarin dilihat di CP-nya kelas 1 dan 2 sama seperti kelas 5 tadi, kita ambil dari elemen ya, elemen. Iya, bilangan. Ya. Oke, seperti yang tadi ya. Jadi kita tinggal meneruskan aja. Ambil ini tadi bilangan, nama elemennya bilangan, CP-nya ini menunjukkan pemahaman, terus membaca, menulis. Nah, seperti yang tadi dibilang,
Membaca, menulis. Nah, ada dua nih kan. Nah, kita pisahkan. Dia ini membaca, menulis, menentukan, dipisahkan. Makin banyak tujuan pembelajaran. Iya, Kak. Nih kayak gini kan, nih membaca, menulis, menentukan, tempat nilai. Ini membandingkan, mengurutkan, banyak. Ini ya, dari sebanyak ini elemennya, ini dapat. Nah, kode TP. Kode TP. Kode TP kenapa ini B? Karena di sini lihatnya dari bilangan. Nih, awalannya B, maka di sini bikin B. Nah, kenapa 2? Karena kelas 2. Nah, kenapa di sini juga 1? Karena di sini tujuan pembelajarannya baru tujuan pembelajaran pertama atau ke-1. Begitu selanjutnya. Nih, bikin B. Selanjutnya. Terus kalau misalnya ada lagi nih elemennya aljabar. Nah, sama seperti yang tadi, bilangan. Nah, ini juga dipisah. Nih, sama ya. A, di sini juga A. Karena di kelas 2, saya kelas 2, di sini saya bikin kelas 2 dan di sini masih tujuan pembelajaran yang pertama. Iya, terpisah. Ya. CP di sini, Bu. Nanti saya kirim ya, Bu. Nih, di sini. Ini, Bu. Nanti Dija kirim ya, Bu. Iya, kopikan ke ke ATP. Kita nggak bikin. Iya. Ya. Udah. Lupa halamannya semalam itu. Iya. Lanjut caranya ya. Nah, alokasinya. Ini alokasi. Waktu ini untuk kelas 1 saya bikin kayak bilangan ini kan, bilangan cacah. Bisa di sini kelas 1 sampai 20 ya. Kalau kelas 1 ya. Misalnya gitu ya. Ya, saya bikin kelas 1 ya. Contohnya nih kelas 1. Nah, di sini dibikin JP-nya berapa. Terus nanti kalau ada lagi nggak di kelas 1 kira-kira membaca nilai tempat kelas 1 nggak? Nah, ya nanti bikin di situ kelas 1. Kalau menulis nilai tempat ada nggak? Nah, bikin. Nah, berarti ini untuk kelas 1 ya gitu. Jamnya disesuaikan dengan kelas. Nah, ini kayak gini. Iya. Iya, ya bikin kelas 2. Dari situ. Enggak, itu makanya. Oh, berarti ini nanti pembagiannya. Iya, JP-nya itu. Nah, nanti di kelas 2 sini gitu. Kalau sesuai dengan mata pelajarannya ya, dengan tujuan pembelajarannya. Oke. Apa, Kak? Nilai tempat. Nilai tempat enggak ada. Kelas 1, ya makanya itu kan makanya kita berembuk antara kelas 1 dan 2 itu kan, memilih mata pelajaran kan. Lanjut. Modul. Aduh. Belajar sudah, kita masuk ke modul P5. Ya, P5. Kita harus berembuk untuk kelas 1 dan 2. Kemarin Dija harus sama ininya, apa namanya tuh? Iya, sama project. Kelas 1 sekolah.
Iya. Gitu. Temanya sama. Ya. Kayaknya Bu Ana lebih cocok dong. Iya, Bu Ana ngerti. Iya. Belajar kita. Kalian belajar betul. Nah, Cica kemarin ngambil kewirausahaan, makanan temanya Dija ambil kewirausahaan, topiknya kita bikin sendiri. Misalnya kewirausahaan itu apa, Pak? Pokoknya topiknya itu intinya. Nah, misalnya kegiatannya itu kan Dija ambil makanan tradisional, dia sini bikin dari ubi. Karena kita kan banyak ubi nih. Iya, banyak ubi ya, banyak ubi. Nah, jadi kepikiran, wah kerupuk cabe gitu ya kan, benar kan, kerupuk cabe gitu. Nah, kira-kira cocok nggak untuk kelas 1 dan 2? Ya, iya, iya, ribet. Terjadi keribetan. Contoh, betul. Jadi kayak mana? Berarti, oke. Hasidah bisa juga, hasidah. Apa? Temanya bukan wirausaha, lain lagi. Ini contoh ya, karena aja mikirnya di sekolah kita gitu kan, lingkungan, iya. Iya, iya betul. Iya, itu makanya kayak Kak, kita nih banyak. Iya. Tanah liat, pot bunga, kan udah ada itu kan, kelas 2 udah masuk. Ambil itu aja. Ada keberlanjutan juga. Berkelanjutan. Tapi yang keren sedikit lah. Berinovasi. Tapi nggak boleh makanan. Mainan potong ya. Botol bekas. Botol bekas. Ambil itu aja. Ya, kapan kita mau duduk? Karena mau dipakai untuk tahun depan. Iya kan, Kak? Lebaran mau membatik. Tanggung lagi. Aku kalau mulai dari mana udah langsung membatik mau ke sana. Tak tanggung lagi deh. Nah, CP. Baiklah Bapak Ibu, hari ini sudah selesai pemaparan dari kami. Mungkin kalau seandainya ada yang kurang nanti bisa kita tambahkan bersama-sama karena kita juga masih sama-sama belajar. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.